Balik lagi di Rujak Politik Channel dan ini adalah Senin Kelabu. Mendung bro di luar. Habis hujan. Tapi memang sekelabu itu sampai keadaan di media sosial juga memang sangat kelabu ya, dengan ramainya pembahasan soal revisi Undang-Undang TNI. Wah, ini serba-serbi nih sebenarnya sih. Kita mungkin nggak ngebahas soal kritik atau gimana ya, cuman emang kita hanya membahas keramaiannya aja gitu loh. Kemarin tuh RUU TNI itu sempat ramai awalnya. Sebelum orang ambil spotlight apa itu RUU TNI dan kenapa itu menjadi ramai dibahas, itu adalah ketika RUU TNI dibahasnya itu di akhir pekan. Jumat sampai Sabtu di salah satu hotel mewah yaitu Fairmont di Senayan. Hotel Bintang 5. Hotel Bintang 5. Dan isunya itu kan yang bergerak tadinya kan hanyalah membahas soal apa sih urgensi dari RUU TNI sehingga dibahas secara kebut dan juga dibahas di Hotel Bintang 5 yang dimana DPR kan juga pejabat publik ya. Iya. Harusnya nurut dengan aturan efisiensi anggaran. Nah, tiba-tiba jadi melebar cuma kayak yang lain. Kalau saya sih nggak ke efisiensi anggaran ya. Kalau itu udah jelas lah. Iya. Kalau mereka langgar kan sering melanggar orang DPR kan. Jadi kenapa sih harus jujur banget hari ini? Ini nggak perlu dibahas itu. Iya. Yang jadi masalah itu emang DPR kenapa? Maksudnya kenapa? Emang kenapa nggak di DPR gitu doang bahasnya? Iya, tapi yang hari ini di DPR. Hari ini ntar di DPR. Iya kan setelah ketahuan. Iya. Terus kenapa harus ke Hotel Bintang 5 dan seurgent apa? Terus kalau emang ini darurat untuk naruh beberapa jenderal di 15 kementerian ya? 16 kementerian ya. Karena kekhawatiran Pak Prabowo korupsi makin meninggi mungkin kan? Mungkin. Maka ditaruhlah TNI yang mungkin Pak Prabowo punya spekulasi. TNI tegas, berani, ya istilahnya kan udah cinta tanah air dibandingkan sipil kan? Benar. Lebih tertanamnya lebih tinggi sih kalau sisi itu ya. Kemarin jadi anehnya itu ketika ada kontras, teman-teman kontras 2 orang masuk ke ruang itu, terus dianya dilaporkan, terus kantor kontrasnya itu kalau nggak salah diteror oleh 3 orang kalau nggak salah. 3 orang udah mulai dipantau katanya. Ya udah mulai dipantau. Kayak gitu kan timbul narasi seakan-akan itu ketakutannya itu timbul dari sini nih. Nah itu. Lu belum dikasih jabatan aja lu bisa gerak, bahasanya itu diduga bisa gerakin orang bawah kan gitu. Tidak dipungkirin jenderal ya punya tongkat komando ke bawah kan ya, kalau bahasanya kita samino atau dia nyuruh apa ya kita nurut kan gitu. Benar. Tapi ini mas, kekhawatiran di masyarakat pada akhirnya tuh kan melebar ya. Ya dui fungsi sampai ke dui fungsi ABRI. Awalnya kan RUU TNI ini memang dibahas oleh orang-orang yang ngerti nih, alias orang-orang yang ya memang mantau lah gitu. Masyarakat luas nih tadi itu belum seramai ini. Belum paham. Sampai adanya penggerudukan dari koalisi sipil itu, Kontras. Baru dari situ kita rame bahas ini. Ini buat apa? Sampai apa urgensinya dikebut? Harusnya kan rapatnya kan seminggu ya sekali lah. Seminggu sekali dan biasanya itu kalau nggak di hari Senin, hari Rabu. Karena kan kalau Selasa atau Kamis kan itu kan rapat paripurna ya DPR ya. Dan tiba-tiba kekhawatiran masyarakat tuh munculnya tiba-tiba ke difungsi TNI. Tapi menurut saya bagus sih DPR rapat di Hotel Bintang 5. Kenapa? Jadi rame kan? Iya. Oh jadi ada highlight. Jadi rame, jadi pembahasan nasional. Iya sih. Coba ini rapatnya di DPR. Ya mungkin bisa jadi nggak disiarin. Jadi nggak rame-rame, kalau ini jadi rame, orang jadi tahu. Iya, tapi jadi pengen tahu kenapa sih kok harus di hotel. Dari situ kan anomali tuh, udah janggal. Kalau emang niatnya baik ya di DPR aja. Benar. DPR udah ada, lu nggak buang-buang rakyat yang itu nggak. Berarti kan DPR nggak nurut sama Prabowo. Dengan sisi lain banyak PNS yang harus patungan beli air minum, harus naik lift, biasa naik lift jadi naik biasa tangga. Nah dari situ kan ditambah lagi Bintang 5 ngapain gitu. Tapi berarti sebenarnya tuh ada hikmahnya. Ada hikmahnya masyarakat jadi pengen tahu apa sih yang dibahas sih selama ini kan masyarakat kan sebodoh amat paling yang selalu melek soal
soal apa? Soal negara ini kan yang paling koalisi masyarakat sipil, ada Kontras, YLBHI, Walhi, terus ada pengamat-pengamat, Aji, sama BEM kan. Iya, terus pengamat-pengamat politik. Dan itu pun hanya beberapa orang yang paham dan peduli. Bener, karena kan nggak paham itu. Kan nggak semua isu bisa mereka bahas semua ya gitu ya. Nah tiba-tiba sekarang jadi pembahasan masyarakat, berarti itu ada hikmahnya sebenarnya dia ada di Fairmont tuh. Bagus itu, yang punya ide itu keren tuh. Jadi ketahuan, jadi janggal, jadi ya kalau niatnya itu baik ya, iya kalau niatnya baik ya ngapain sembunyi-sembunyi. Bener. Ngapain harus sekarang dijaga ketat kan sama tentara kan? Kalau dari gue pribadi sebenarnya butuh penjelasannya itu adalah sisi urgensinya. Mengapa harus dikebut banget gitu loh? Se-urgent apa RUU TNI dibahas? Sampai weekend rapat, Senin ini rapat lagi, ntar mungkin bisa lagi ada weekend lagi rapat. Mungkin dari Fairmont mungkin berubah four seasons gitu misalnya. Iya. Sebenarnya teman-teman Kontras lebih mempertanyakan kenapa dikebut. Terus kan ini tujuannya efisiensi. Bener. Efisiensi apa? Anggaran kan gitu kan. Nggak sejalan dengan kemauan Pak Prabowo gitu. Ini kan sempat kita bahas di minggu kemarin ya, tapi mungkin selenting ya, alias sekilas saja. Bahwa kita kan kemarin sempat ngebahas ada dua perbedaan suara antara Panglima dan juga sempat Menhan gitu. Cuman akhirnya pada akhirnya jadi satu suara bahwa setiap Panglima setiap TNI yang menjabat harus pensiun atau undurin diri. Cuman kan tiba-tiba kalau dalam RUU TNI aktif ini masih boleh. Nah, ini kan sebenarnya jadi anomali tersendiri. Dilematis lah. Ya. Sedangkan kalau aktif dia kan punya komando. Bener. Apalagi yang udah pensiun aja masih dihormati. Nah, apalagi yang masih pegang senjata kan ibaratnya seperti itu gitu loh. Ini bukannya masalah apa. Masyarakat biasa kan menakutkannya bahwa jabatan-jabatan sipil ini menjadi jabatan-jabatan militer gitu. Sebenarnya ya ada pro kontranya. Kalau emang tujuannya untuk menekan korupsi, ya menurut saya simpel yang tadi kemarin kita bahas di sini. Satu, Prabowo sahin UU Prawasan Aset. Dua, kasih kepastian hukum. Benar. Ya nggak usah mau itu sipil korupsi lah. Nanti kalau misal yang dudukin itu terlibat korupsi, tentaranya misalnya yang terlibat korupsi kan nggak bisa diproses pidana umum. Benar. Ya dipidana militer. Itu dia yang ditakutin juga sama masyarakat. Salah satunya adalah ketika mereka mengalami pidana hukum ya, katakanlah tindak pidananya tuh korupsi gitu. Itu tuh yang memproses militer karena dia masih militer aktif. Iya. Dan yang sering sampai keluar kan spekulasi selama ini kan di hukum militer kan pidananya ringan kan. Kecil gitu kan dibandingkan pidana umum kan gitu kan. Terus gue tuh ngeliat tweetnya Ferry Irwandi ya, yang dia sempat nge-tweet mantan lulusan STAN ya. Iya, dia mantan pegawai Kemenq juga kan. Kemenq dulu untuk gini. Terus dia sempat tanya gitu, apa sih sebenarnya urgensi militer aktif pegang jabatan sipil gitu loh. Sebenarnya meskipun itu kalau kata dia tuh mau itu berkaitan atau enggak sama tugas keamanan, ya kalau sipil ya sipil, kalau keamanan. Ya kalau misalnya emang ngebet banget ya mendingan lepas seragam. Di satu sisi mungkin gue setuju ya, karena memang itu tadi yang ditakutkan adalah lo dapat posisi sipil tapi pegang senjata. Nah, itu kan yang takut ya. Ini seperti kayak ini takutnya ya, ini bukannya apa, ini takutnya itu ada tindak pidana korupsi yang memang diamankan pada akhirnya. Iya betul. Itu meskipun pos-pos yang dipegang sama TNI nantinya itu adalah pos-pos yang berhubungan dengan hukum dan keamanan ya. Iya. Termasuk Kejaksaan Agung, dan juga Mahkamah Agung. Terus sama balik lagi kan di situ kan orang dengan profesional ya, profesionalismenya kan dipertanyakan. Ya, bahwa ada kalau situ kan S1, S2, S3-nya kan harus sesuai yang kompeten di bidangnya. Iya, atau memang punya pengalaman yang kompeten di bidangnya. Itu kan agak lebih. Sekarang aja tuh kita mengalami di mana fase-fase kementerian atau menteri-menteri terkait tidak diisi oleh orang-orang yang kompeten. Sehingga timbullah korupsi. Gitu loh. Apalagi dengan ini gitu loh. Kalau misalnya gue deh sebagai orang yang memang berlatar belakang sipil tuh pasti bakal bertanya,
memang TNI segitu diajarinnya semua bidang kah gitu loh. Sampai dia harus bisa mengisi jabatan-jabatan sipil kan itu. Sebenarnya udah ada contoh sih. Contohnya apa? Pak Letkol Teddy. Kan masih aktif. Oh iya, itu juga sempat dipertanyakan juga soal dia naik jabatannya kan. Urgensinya apa? Ya, kita nggak bicara naik jabatannya. Itu haknya dia lah. Mau setahun naik atau apa. Iya. Coba ini kan ada, itu jabatan istilahnya publik ya. Iya. Seskap. Seskap kan. Tadi dibawahi Letkol bahasa gitu. Ya dari situ aja udah dilanggar lah. Walaupun ada statement pembelaan dari Panglimanya ya sudah kan gitu kan. Benar. Terus ini ada lagi diresmihin sekarang beberapa partai lagi diklat di Bogor ya kalau nggak salah ya. Untuk ngisi pos-pos itu kan. Iya, dan apa kalau kita bicara soal Seskap itu kan pada akhirnya kan istana juga jadinya ngeles gitu. Dipindahin katanya tuh dalam Sesmilpres ya. Apa tuh Sekretaris Militer Presiden apa gimana. Jadi tuh dia tidak bergerak di bawah Setnek gitu loh. Itu kan juga. Ya kalau di bawah Seskap, uset Letkol tertinggi jenderal di bawahnya dia. Iya gitu loh. Dan acakadul tuh. Masalahnya kan ini Letkol, Menhannya jenderal. Menhannya aja jenderal. Iya, ditambah lagi itu apa namanya? Kalau emang tujuannya untuk neken korupsi, ya sudah kan gitu dong. Jelasin aja Pak Prabowo, Pak Prabowo ingin ngesai ini ya karena korupsi udah keterlaluan. Benar. Oke lah Pak Prabowo kemarin, nanti saya akan bikin penjara di pulau terpencil gitu kan. Nah itu kapan? Ntar jangan ngomong 2040 ya udah nggak jabat. Tapi kan sebenarnya bisa begini Mas Saiful. Kalau misalnya memang yang dibutuhkan memang sistem bantuan militernya dalam menangani korupsi ya, kan sebenarnya instansi terkait bisa aja kerjasama doang sama TNI tanpa harus menempatkan TNI di pos terkait gitu loh. Oke kita perangin bareng-bareng ya udah melibatkan siapa penegakan hukumnya kalau memang aparat hukum terkait tidak bisa, misalnya kalau kita bicara KPK, Kejagung atau Polri itu tidak bisa, ya TNI memang harus dilibatkan, kan tinggal kerjasama, tidak harus. Tapi dari sisi apanya, misalnya dari sisi penindakan dan keamanannya misalnya gitu kan, itu nggak perlu jadi dia yang ngisi gitu loh, kalau menurut gue juga gitu loh. Ya mungkin di sisi lain mungkin nanti mungkin kita menduga lah. Kenapa ditaruh di beberapa kementerian? Mungkin ada beberapa kementerian yang ada permainan di bawahnya yang melibatkan oknum aparat atau apa sehingga harus diisi pos jenderal sehingga untuk bersihin bawahannya gitu ya. Bisa jadi gitu. Bisa jadi lihat sisi itunya. Cuma menurut saya sih harus dijelasin ke publik. Biar ini nggak jadi isu yang digoreng, jadi fitnaan, jadi makin bola ini makin gelinding makin besar. Masyarakat bawah ini kan nggak paham apa-apa. Sekarang masyarakat tuh yang dipenting itu sekarang itu bisa makan sih. Benar. Ekonomi lagi susah, orang jualan UMKM pada jerit, pada gulung tikar. Ya, iya pada susah sih gitu. Tapi kalau gue pribadi juga satu lagi takutnya tuh adalah kepercayaan masyarakat terhadap TNI juga jadi ikutan turun. Karena dia bisa mengisi jabatan sipil, jadi bisa lebih dekat dan mohon maaf ya, mungkin konotasinya agak buruk, tapi megang senjata kan orang nggak ada yang nggak takut mas gitu loh. Ya kalau jabat kan nggak mungkin megang senjata. Ya ibaratnya mereka masih megang komando untuk. Ya mereka bisa komando perintah, ada tongkat komandonya. Ya semoga aja sih Pak niat Pak Prabowo ini baik untuk benerin negeri ini. Benar. Ya kalau emang TNI harus duduk di situ ya dijelaskan aja sih. Dijelaskan aja mereka tuh bakal tujuannya apa aja gitu loh. Karena ini cukup meresahkan. Sedangkan TNI kan masih kecuali ya udah enggak apa-apa duduk kecuali itu apa namanya? Pensiun atau ngundurin diri. Iya, itu juga kan udah sebenarnya keputusan yang terbaik ya. Yang terbaik itu kan. Terbaik gitu loh. Tapi yang pasti itu dia. Maksudnya keresahannya sebenarnya bukan keresahannya bukan di TNI. Maksudnya bukan cuma masalah TNI mengisi posisi sipil ya, tapi juga lebih kepada proses. Betul. Dari pembahasannya yang mencurigakan gitu loh. Nah. Terus yang saya sayangkan itu apa namanya itu
pihak Sukri Hotel ya melaporkan. Ya pihak hotel itu kan. Pihak hotel Bisa melaporkan melaporkan penggerudukan koalisi Ada yang 2 orang masuk ke ya koalisi sipil itu. Koalisi sipil itu dilaporkan ke Polda Metro. Ya itu juga menurut kita sih ya itu berlebihan sih. Itu berlebihan. Karena protes bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan setahu saya Fairmont tuh hotel yang cukup ketat ya dan cukup berlapis keamanannya. Ya kalau sampai jebol ya berarti bukan kesalahan dari masyarakatnya. Tapi kesalahan dari kaliannya yang tidak menjaga tempat itu. Betul. Gitu loh, tapi ngelaporin nanti ya silakan sih laporin, pasti bakalan ada gesekan, ada gerakan yang lebih besar menurut saya. Benar. Sedangkan mereka ini koalisi sipil yang notabene orang-orang yang oposisi ya. Benar. Oposisi di bagian rakyat ya. Iya, dan dia selalu ya. Apalagi Pak Prabowo kan nggak suka di demo tuh. Oh ya itu sempat ada obrolan itu ya. Yang dari mantan Mendikti ya. Mendikti Satrio gitu. Kalau sampai ini diproses hukum 2 orang ini dari kontras, saya meyakinin sih. Saya meyakini bakalan ada gerakan, atau itu dari mahasiswa atau dari siapapun turun ke jalan. Dan itu bakalan ngeganggu Pak Prabowo. Pak Prabowo nggak tenang untuk di demo-demo, nggak suka kan. Ya. Tuh. Kalau saya ya udah selesai. Gitu dong juga nggak ada resikonya kan, udah nggak ada dampaknya kan. Kalau masuk viral, ya pihak hotelnya yang jelek lah, jadi keamanannya gampang dimasukin orang kan gitu kan. Ya, moga-moga Pak Prabowo bisa menjelaskan urgensi dari semua ini. Itu. Masyarakat, mahasiswa sekarang udah politik udah mulai peduli kan gitu kan. Dan juga makin banyaknya ruang bersuara kan, jadi betul. Harusnya Pak Prabowo bisa menjelaskan juga lebih clear gitu. Ini tidak seperti pada zaman-zaman dulu di mana. Iya, di awalnya janggal ya, itu pasti ada sesuatu. Kalau mahasiswa kan dia intelektual kan. Kalau emang bener-bener niatnya baik, kenapa harus di hotel? Itu aja udah ketahuan. Iya benar. Dan kenapa harus dikebut? Kenapa harus dikebut? Urgensinya apa buat negara? Nah itu dia. Kalau emang itu kan live-in aja di DPR, TV. Yang biasa-biasa aja, udah rapat biasa di live. Jadi mantau tahu. Masyarakat. Kalau ketika berpihak pada rakyat di DPR, jadi terkesanan gitu kan. Benar. Oke. Sampai itu jumpa obrolan kita. Jadi kita kita obrolan menduga ya. Menduga. Enggak, kita kan hanya kita biar aman. Ya. Kita hanya menduga dan kita juga hanya ingin penjelasan. Masyarakat awam yang kita belajar peduli kepada politik. Kita masih belajar. Iya, benar. Kita untuk menyampaikan unek-unek, kali aja omongan kita ada kata-kata yang bagus gitu. Kalau ada yang bagus, pada kitanya yang belum bagus. Iya, berarti kitanya belum ngerti gitu loh. Jadi mohon penjelasannya. Mohon dikasih pengertian. Oke, sampai jumpa di episode Rujak Politik selanjutnya. Dadah.